Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Diah dan rekan-rekan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sumber daya manusia dan juga siklus penggajian. Sebelumnya, perkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Pertama, Feriza Lucia, NPM 045, Indiari Afnawati, NPM 049, April Diwulandari, NPM 058, Nursindah Apriliani, NPM 060, dan terakhir Hakiwi Wuryanto, NPM 199. Saya Hakiwi Wuryanto, NPM 199, akan menjelaskan materi yang pertama. Apa itu manajemen sumber daya manusia atau siklus penggajian? Jadi ini merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan di dalamnya ada operasi pemrosesan data tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Jadi kegiatan ini dilakukan berkali-kali dan bisa dibilang kegiatan ini berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan. Nah, di sini ada beberapa tugas manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, merekrut dan mempekerjakan karyawan baru. Biasanya kegiatan ini hanya dirasakan sekali saja pada setiap karyawan, karena kan jarang sekali satu karyawan direkrut berkali-kali oleh manajemen dari perusahaan yang sama. Kemudian yang kedua, ada pelatihan. Jadi manajemen sumber daya manusia pasti akan menyiapkan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas karyawannya. Yang ketiga, tugas pekerjaan. Tentunya manajemen memiliki tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya sendiri. Keempat, ada kompensasi atau penggajian. Kelima, ada evaluasi kinerja. Pasti kita sudah tahu bahwa pada perhitungan periode tertentu, perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja. Ya, umumnya untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus diperbaiki guna kemajuan perusahaan. Dan terakhir, mengurus pemberhentian karyawan karena pemutusan hubungan kerja secara sukarela atau tidak sukarela. Berikutnya, yaitu mengenai sistem informasi siklus manajemen SDM atau penggajian. Pertama, membahas tujuan proses manajemen SDM atau yang kita kenal dengan HRM dan kebutuhan informasi. Kita tahu sendiri bahwa keberhasilan suatu organisasi bergantung pada karyawannya. Entah itu karyawan terampil, termotivasi karena pengetahuan atau keterampilan. Di mana dengan hal positif tersebut, mereka mampu mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Memang, dalam organisasi jasa profesional seperti akuntansi dan firma hukum, pengetahuan dan keterampilan karyawannya adalah komponen utama produk perusahaan. Dan biaya tenaga kerja merupakan biaya utama yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Bahkan di perusahaan manufaktur, di mana biaya tenaga kerja langsung hanya mewakili sebagian kecil dari total biaya langsung. Dan di sini karyawan merupakan pemicu biaya utama karena kualitas pekerjaan mereka akan mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan dan tingkat cacat produk. Nah, untuk memanfaatkan karyawan organisasi secara efektif, sistem HRM atau penggajian harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan manajer untuk menjawab jenis pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa banyak karyawan yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai rencana strategisnya? Kemudian yang kedua, karyawan mana yang memiliki keterampilan khusus? Yang ketiga, keterampilan apa yang kurang dan keterampilan mana yang kelebihan pasokan? Keempat, seberapa efektif program pelatihan saat ini dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat keterampilan karyawan? Kemudian kelima, apakah kinerja keseluruhan meningkat atau menurun? Dan terakhir, apakah ada masalah dengan pergantian, keterlambatan, atau ketidakhadiran? Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Indiari Afnawati NPM 049. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Jadi di sini ada gambar di mana gambar ini menggambarkan bagian dari sistem ERP yang mendukung siklus HRM atau penggajian. Basis data induk HRM atau penggajian ini menyediakan beberapa informasi yang diperlukan.
namun biasanya hanya berisi informasi deskriptif seperti keterampilan apa yang dimiliki karyawan dan siapa yang telah mengikuti berbagai program pelatihan. Meskipun informasi tersebut memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan kepegawaian, itu tidak membantu meningkatkan pengetahuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh karyawan mereka. Nah, selanjutnya untuk lebih efektif menggunakan pengetahuan dan keterampilan karyawan, banyak organisasi telah berinvestasi dalam sistem manajemen pengetahuan. Di sini sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system sendiri yaitu perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan oleh orang lain. Mengakui nilai dari pengetahuan dan kemampuan para pegawai dapat membantu perusahaan memahami dengan baik biaya sesungguhnya terkait dengan perputaran atau turnover pegawai yang berlebih. Untuk sistem manajemen pengetahuan tidak hanya berfungsi sebagai direktori yang mengidentifikasi bidang keahlian yang dimiliki oleh individu karyawan, tetapi juga menangkap dan menyimpan pengetahuan itu sehingga dapat dibagikan dan digunakan oleh orang lain. Sistem manajemen pengetahuan dapat signifikan meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Di sini ada 5. Ancaman yang pertama adalah data induk yang tidak akurat. Salah satu cara atau pengendalian untuk mengurangi ancaman data induk yang tidak akurat atau tidak valid adalah dengan menggunakan berbagai kontrol integritas pemrosesan untuk meminimalkan risiko kesalahan input data. Nah, penting juga untuk membatasi akses ke data tersebut dan mengkonfigurasi sistem sehingga hanya karyawan yang berwenang yang dapat membuat perubahan pada data induk. Untuk ancaman yang kedua yaitu pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah. Ancaman umum kedua dalam siklus CRM atau pengajian adalah pengungkapan informasi sensitif yang tidak sah seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk masing-masing karyawan. Prosedur kontrol terbaik untuk mengurangi risiko pengungkapan data pengajian yang tidak sah adalah menggunakan autentikasi multifaktor dan kontrol keamanan fisik. Untuk membatasi akses ke data induk, hanya untuk karyawan yang membutuhkan akses tersebut untuk melakukan pekerjaan mereka. Untuk yang enkripsi, menginskripsi basis data, memberikan perlindungan tambahan dengan membuat informasi tidak dapat dipahami oleh siapapun yang berhasil mendapatkan akses tidak sah ke basis data. Enkripsi ini juga mencegah karyawan teknologi informasi yang tidak memiliki akses ke sistem ERP menggunakan utilitas sistem operasi untuk melihat informasi sensitif. Dan yang terakhir adalah tokenisasi. Untuk ancaman umum yang ketiga dalam siklus ini adalah menyangkut hilangnya atau rusaknya data induk. Cara terbaik untuk mengurangi risiko ancaman ini adalah dengan menggunakan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Selanjutnya, ancaman umum yang keempat dalam siklus CRM pengajian adalah memperkerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat atau mencuri. Jadi mempekerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat itu dapat meningkatkan biaya produksi dan perekrutan seorang karyawan pencuri juga dapat mengakibatkan pencurian aset. Kedua masalah paling baik ditangani dengan pengendalian prosedur perekrutan yang tepat. Untuk mengurangi risiko memperkerjakan karyawan yang mencuri, organisasi harus memperkerjakan perusahaan profesional untuk melakukan pemeriksaan latar belakang menyeluruh dari semua pelamar untuk posisi yang melibatkan akses ke data keuangan dan aset untuk mengidentifikasi pelamar dengan catatan kriminal sebelumnya. Yang terakhir adalah ancaman umum kelima dalam siklus ini adalah pelanggaran hukum dan peraturan yang berlaku tentang perekrutan dan pemberhentian karyawan yang tepat. Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Prosedur pengendalian terbaik untuk mengurangi potensi masalah ini adalah dengan hati-hati mendokumentasikan semua tindakan yang berkaitan dengan periklanan, perekrutan karyawan baru, dan pemecatan karyawan. Hal ini akan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya, pelatihan lanjutan untuk mengikuti perkembangan hukum ketenagakerjaan juga penting. Saya Feriza Lucia Islamia, NPM 045. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang aktivitas siklus penggajian. Di dalam gambar tersebut terdapat diagram konteks bagian penggajian dari HRM atau siklus penggajian. Gambar tersebut menunjukkan bahwa cek yang mungkin elektronik adalah output utama sistem penggajian. Karyawan menerima individu gaji sebagai kompensasi atas jasa mereka. Cek gaji dikirim ke bank untuk mentransfer dana dari rekening reguler perusahaan ke rekening penggajiannya. Cek juga dikeluarkan untuk instansi pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lain untuk memenuhi kewajiban perusahaan, misalnya pajak dan premi asuransi. Selain itu, sistem penggajian menghasilkan berbagai laporan yang akan kita bahas nanti untuk pengguna internal dan eksternal. Dalam diagram sendiri terdapat SDM Departemen yang meliputi perubahan penggajian dan laporan, bermacam-macam departemen data waktu dan kehadiran laporan, pemerintah agensi, pajak gaji dan laporan pajak, tarif dan instruksi pajak, karyawan, gaji pemotongan dan pemotongan, bank, cek gaji, asuransi dan perusahaan lain, perubahan nilai dan instruksi pemeriksaan dan laporan. Selanjutnya diagram aliran data level 0 untuk siklus penggajian. Dalam gambar tersebut menunjukkan aktivitas dasar yang dilakukan dalam siklus penggajian. Kami sekarang membahas masing-masing kegiatan tersebut. Untuk setiap aktivitas, kami menjelaskan bagaimana informasi yang diperlukan untuk melakukan dan mengelola aktivitas dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Kami juga menjelaskan kontrol yang diperlukan untuk memastikan tidak hanya keandalan informasi itu, tetapi juga pengamanan sumber daya organisasi. Perbarui database master payroll. Aktivitas pertama dalam siklus HRM atau penggajian melibatkan pemutakhiran database master penggajian untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan yang dimulai secara internal, perekrutan baru, pemutusan hubungan kerja, perubahan tarif gaji, atau perubahan pemotongan diskresioner. Selain itu, data induk perlu diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan tarif pajak dan pengurangan untuk asuransi. Proses menunjukkan bahwa Departemen HRM bertanggung jawab untuk memperbarui database master penggajian untuk perubahan yang dimulai secara internal terkait dengan pekerjaan. Sedangkan Departemen Penggajian memperbarui informasi tentang tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya ketika menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintah dan asuransi. Selanjutnya, ancaman dan kontrol. Perubahan yang tidak sah pada data induk penggajian dapat mengakibatkan peningkatan biaya dari pembayaran yang tidak dapat dibenarkan kepada karyawan. Pemisahan tugas yang tepat adalah prosedur kontrol utama untuk menangani ancaman seperti ini. Karyawan Departemen HRM pada gilirannya tidak boleh berpartisipasi langsung dalam pemrosesan penggajian atau distribusi gaji. Pemisahan tugas ini mencegah seseorang yang memiliki akses ke cek gaji untuk menciptakan karyawan fiktif atau mengubah tingkat gaji dan kemudian mencegat cek palsu tersebut. Selain itu, semua perubahan pada file induk penggajian harus ditinjau dan disetujui oleh orang lain selain orang yang merekomendasikan perubahan tersebut. Ancaman lainnya adalah pemutakhiran data induk penggajian yang tidak akurat, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pembayaran karyawan dan denda karena tidak mengirimkan jumlah pajak penggajian yang tepat kepada pemerintah. Untuk mengurangi ancaman ini, pengendalian integritas pemrosesan yang sesuai
dibahas dalam bab sebelumnya, seperti pemeriksaan validitas pada jumlah karyawan dan uji kewajaran untuk perubahan yang dibuat, harus diterapkan pada semua transaksi perubahan penggajian. Selain itu, meminta manajer departemen meninjau laporan dari semua perubahan pada karyawan departemen mereka, menyediakan cara yang tepat waktu untuk mendeteksi kesalahan. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi data waktu dan kehadiran setiap karyawan. Proses, cara pengumpulan data waktu dan kehadiran karyawan berbeda-beda, bergantung pada status gaji karyawan. Untuk karyawan yang dibayar per jam, banyak perusahaan menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan karyawan setiap hari. Karyawan yang memperoleh gaji tetap, misalnya manajer dan staf profesional, jarang mencatat upaya kerja mereka pada kartu waktu. Sebaliknya, supervisor mereka secara informal memantau kehadiran mereka di tempat kerja. Kartu waktu sendiri adalah dokumen yang mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan karyawan untuk setiap shift kerja. Data tiket waktu kerja digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Profesional di organisasi jasa seperti akuntansi, hukum, dan perusahaan konsultan sama melacak waktu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai tugas dan untuk klien mana merekam data tersebut pada lembar waktu. Lembar waktu sendiri adalah layar entry data atau dokumen kertas yang digunakan oleh para profesional yang digaji untuk mencatat beberapa banyak waktu yang dihabiskan. Ancaman dan kontrol. Ancaman utama terhadap aktivitas penggajian ini adalah ketidakakuratan data waktu dan kehadiran. Ketidakakuratan dalam catatan waktu dan kehadiran dapat mengakibatkan peningkatan biaya tenaga kerja dan laporan pengeluaran tenaga kerja yang salah. Selain itu, ketidakakuratan dapat merusak moral karyawan jika cek gaji salah atau hilang, atau mengakibatkan pembayaran untuk layanan tenaga kerja tidak diberikan. Otomatis data sumber dapat mengurangi risiko tak disengaja kesalahan dalam pengumpulan data, waktu, dan kehadiran. Misalnya, pembaca lencana dapat digunakan untuk mengumpulkan data waktu kerja untuk karyawan produksi dan secara otomatis memasukkan data ke sistem pemrosesan penggajian. Menggunakan teknologi untuk menangkap data waktu dan kehadiran juga dapat meningkatkan produktivitas dan memangkas biaya. Otomatisasi data sumber juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data waktu dan kehadiran untuk staf layanan profesional. Misalnya, staf layanan internal AT&T menggunakan telepon nada sentuh untuk mencatat waktu yang dihabiskan untuk berbagai tugas sehingga menghilangkan penggunaan lembar waktu kertas. TI juga dapat mengurangi risiko disengaja ketidakakuratan data waktu dan kehadiran. Misalnya, beberapa perusahaan manufaktur sekarang menggunakan teknik autentikasi biometrik seperti pemindaian tangan untuk memverifikasi identitas karyawan yang masuk dan keluar. Nama saya April Dwi NPM 058. Saya akan menjelaskan tentang menyiapkan penggajian. Yang pertama itu ada proses. Nah, di situ terdapat bagan alir pemrosesan batch penggajian yang menunjukkan urutan aktivitas-aktivitas untuk memproses penggajian. Nah, urutan pertama yaitu transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. File transaksi penggajian yang disortir kemudian digunakan untuk menyiapkan cek gaji pegawai. Untuk pegawai yang bekerja berdasarkan jam, jumlah jam kerja dikalikan dengan tingkat upah dan segala premi yang berlaku untuk lembur atau bonus tersebut ditambahkan. Bagi pegawai tetap, gaji kotor adalah pecahan dari gaji tahunan, di mana pecahan tersebut menunjukkan lama periode bayaran. Berikutnya yaitu seluruh potongan penggajian dijumlahkan dan totalnya digunakan untuk mengurangi gaji kotor sehingga didapatkan jumlah gaji bersih. Ketika gaji bersih dihitung, dasar years to date untuk gaji kotor, potongan
dan gaji bersih dalam setiap catatan pegawai pada file induk penggajian diperbarui. Yang berikutnya yaitu daftar penggajian dan potongan dibuat. Nah, seperti dalam tabel tersebut merupakan contoh daftar penggajian dan potongan. Daftar penggajian atau register penggajian mencantumkan gaji kotor setiap pegawai, potongan penggajian, dan gaji bersih dalam format multikolom. Sedangkan daftar potongan memuat potongan-potongan sukarela lainnya bagi setiap pegawai. Yang langkah terakhir yaitu sistem mencetak cek gaji pegawai atau faksimili dalam kasus setoran langsung. Cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memuat jumlah gaji kotor, potongan, dan gaji bersih untuk periode terkini serta total years to date untuk masing-masing kategori. Nah, ketika setiap transaksi penggajian diproses, sistem juga mengalokasikan biaya tenaga kerja ke akun-akun buku besar umum yang sesuai dengan memeriksa kode pada catatan kartu jam kerja. Total tersebut dan kolom total dalam daftar penggajian yang ada gambar tersebut membentuk dasar bagi entry jurnal umum yang dimasukkan ke buku besar untuk setelah seluruh cek gaji dicetak. Sistem penggajian juga menghasilkan jumlah laporan mendetail. Beberapa dari laporan tersebut untuk penggunaan internal, tetapi kebanyakan dari laporan digunakan oleh petugas-petugas pemerintah. Akibatnya, bagi MSDM atau penggajian dari sistem ERP menyediakan sarana ekstensif untuk memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah negara, negara bagian, dan daerah. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Nah, di dalam pemrosesan penggajian ini, ancamannya yaitu kerumitan pemrosesan penggajian, terutama berbagai ketentuan hukum pajak membuat pemrosesan penggajian rawan akan kesalahan. Kesalahan-kesalahan dalam kenyataannya dapat menurunkan semangat kerja pegawai, terutama jika cek gaji terlambat. Selain catatan dan laporan biaya penggajian tidak tepat, kesalahan pemrosesan juga dapat mengakibatkan denda jika kesalahan-kesalahan tersebut berujung pada kegagalan untuk membayar pajak gaji kepada pemerintah dengan jumlah yang sesuai. Sama halnya dengan kegagalan untuk mengimplementasikan pemotongan upah pegawai dan membayarkan dana tersebut ke pihak yang sesuai secara akurat juga dapat berakibat pada denda keuangan. 3 jenis pengendalian integritas pemrosesan yang dapat mengurangi ancaman kesalahan penggajian, yaitu ada 3. Yang pertama ada total batch atau batch total, yaitu sistem MSDM atau penggajian yang canggih akan terus menggunakan pemrosesan batch untuk penggajian. Akibatnya, total batch harus dihitung pada waktu entry data dan kemudian dicocokkan dengan total yang dapat dibandingkan yang dihitung dari setiap tahap pemrosesan. Yang kedua, melakukan cross-voting daftar penggajian atau cross-voting the payroll register. Total dari kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan total. Jika tidak sama, maka sebuah kesalahan terjadi dalam pemrosesan dan perlu segera diselidiki serta dikoreksi. Yang ketiga, akun clearing penggajian atau payroll clearing account. Akun clearing penggajian ini adalah sebuah akun buku besar umum yang digunakan dalam proses 2 langkah untuk mengecek keakuratan dan kelengkapan dari pencatatan biaya penggajian dan alokasi lebih lanjut terhadap pusat-pusat biaya yang sesuai. Yang pertama ada akun clearing. Penggajian didebitkan atas jumlah gaji kotor, kas dikreditkan sebesar jumlah gaji bersih, dan berbagai potongan dikreditkan ke akun-akun liabilitas terpisah. Yang kedua yaitu proses akuntansi biaya, mendistribusikan biaya tenaga kerja ke berbagai kategori biaya dan mengkreditkan akun clearing penggajian ke penjumlahan alokasi tersebut. Jumlah yang dikreditkan ke akun clearing penggajian harus sama dengan jumlah yang sebelumnya didebitkan ketika gaji bersih dan berbagai potongan dicatat.
Selanjutnya, nama saya Nursinda Apriliani, NPM 060. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mengeluarkan payroll. Nah, setelah cek gaji disiapkan, hutang dagang meninjau dan menyetujui daftar pengajian, voucher pencairan kemudian disiapkan untuk mengotorisasi transfer dana dari rekening giro umum perusahaan ke rekening bank pengajiannya. Voucher pengeluaran kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar. Nah, setelah meninjau daftar pengajian dan voucher pencairan, kasir itu kemudian menyiapkan dan menandatangani cek atau memulai transaksi transfer dana elektronik, mentransfer dana ke rekening bank penggajian perusahaan jika organisasi itu masih mengeluarkan cek kertas. Lalu kasir juga meninjau, menandatangani, dan mendistribusikan cek gaji karyawan. Setelah itu, kasir segera menyetorkan kembali cek gaji yang tidak diklaim ke rekening bank perusahaan. Dan daftar yang tidak diklaim kemudian dikirim ke Departemen Audit Internal untuk penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu menghitung dan memberikan imbalan, pajak, dan potongan karyawan yang dibayar karyawan. Aktivitas penggajian terakhir yaitu menghitung dan mengirimkan pajak dan tunjangan karyawan kepada pemerintah atau entitas lain yang sesuai. Di dalam itu ada yang pertama yaitu proses, yaitu majikan harus membayar pajak jaminan sosial di samping jumlah yang dipotong dari gaji karyawan. Undang-undang federal dan negara bagian juga mengharuskan pemberi kerja untuk menyumbangkan persentase tertentu dari gaji kotor setiap karyawan. Sehingga batas tahunan maksimum ke dana asuransi kompensasi pengangguran federal dan negara bagian. Nah, selain itu, pembayaran itu wajib terkait pajak. Pemberi kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana lain yang dipotong dari cek gaji karyawan itu dihitung dengan benar dan dikirimkan pada waktu yang tepat ke entitas yang sesuai. Lalu, pengurangan tersebut itu pembayaran yang diperintahkan pengadilan untuk tunjangan anak atau kebangkrutan. Banyak pemberi kerja juga menyumbangkan sebagian atau seluruh jumlah untuk membayar premi asuransi kesehatan, kecacatan, dan jiwa karyawan mereka serta memberikan kontribusi yang sesuai untuk rencana pensiun. Nah, yang kedua ada ancaman dan kontrol. Ancaman utama dalam aktivitas ini adalah gagal melakukan pengiriman uang yang diperlukan, pengiriman uang yang tidak tepat waktu, atau kesalahan dalam pengiriman uang tersebut. Nah, masalah-masalah ini tuh dapat mengakibatkan denda dari instansi pemerintah dan keluhan karyawan jika kesalahan tersebut berdampak buruk pada pensiun mereka atau tunjangan lainnya. Selanjutnya yaitu opsi outsourcing, biro layanan pengajian, dan organisasi pengusaha profesional. Nah, dalam upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi mengalihdayakan fungsi penggajian dan HRM mereka ke biro layanan penggajian dan organisasi pemberi kerja profesional. Nah, biro jasa penggajian itu memelihara data master penggajian untuk setiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Ada juga organisasi pengusaha profesional. Mereka tidak hanya memproses penggajian, tetapi juga menyediakan layanan HRM seperti desain dan administrasi tunjangan karyawan.
Biro Layanan Penggajian dan organisasi pengusaha profesional itu sangat menarik bagi usaha kecil dan menengah. Nah, ada 3 alasannya, yaitu yang pertama, mengurangi biaya. Biro Layanan Penggajian dan organisasi pengusaha profesional itu mendapat manfaat dari skala ekonomi yang terkait dengan menyiapkan cek gaji untuk sejumlah perusahaan. Mereka dapat membebankan biaya yang biasanya kurang dari biaya melakukan penggajian di rumah. Yang kedua, yaitu jangkauan manfaat yang lebih luas. Organisasi pengusaha profesional mengumpulkan biaya administrasi manfaat di semua klien. Akibatnya, organisasi pengusaha profesional itu memungkinkan perusahaan kecil untuk menawarkan berbagai manfaat yang sama dan biasanya diberikan oleh perusahaan besar. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu membebaskan sumber daya komputer. Biro Layanan Penggajian dan organisasi pengusaha profesional itu menghilangkan 1 atau lebih aplikasi sistem informasi akuntansi, manajemen penggajian, dan tunjangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.